Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya Nur Rahma Sabila dengan NPM 211063113039, program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas pada pelajaran studi hadis yang berjudul Studi Hadis Riwayah dan Studi Hadis Dirayah serta Sejarah Perkembangan. Pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah yaitu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengertian hadis adalah sabda Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah sebagai teladan bagi umat Islam. Lanjut kita bahas pengertian hadis riwayah menurut bahasa dan menurut istilah. Hadis riwayah menurut bahasa adalah periwayah berarti periwayatan, dan menurut istilah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah laku beliau. Lanjut kita bahas pengertian hadis riwayah menurut bahasa dan menurut istilah. Hadis diroyah menurut bahasa adalah diroyah berasal dari kata daro yadri daryat yang berarti pengetahuan, dan menurut istilah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Lanjut kita bahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, yaitu terdapat 5 periode pada materi ini. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Riwayahnya adalah yang pertama, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Yang ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Riwayahnya adalah yang pertama, telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Lanjut pada periode selanjutnya, yaitu periode kedua, terdapat periode sahabat. Riwayahnya adalah yang pertama, disebut dengan masa pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Yang kedua, rilah ilmiah. Riwayahnya adalah yang pertama, timbul secara lisan. Yang kedua, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Lanjut pada periode selanjutnya, yaitu periode ketiga, terdapat periode tabi'in. Riwayahnya adalah yang pertama, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu seperti kitab Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Yang keempat, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Lanjut riwayahnya adalah yang pertama, timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Yang kedua, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti yang terdapat pada kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Lanjut pada periode selanjutnya, yaitu periode keempat, terdapat periode tabi'in. Riwayahnya adalah yang pertama, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua, masa filterasi, yaitu masa penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Yang ketiga, masa klasifikasi, yaitu hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Yang keempat, muncul kutubus sittah. Yang kelima, model kitab seperti kitab Jami'. Lanjut riwayahnya adalah yang pertama, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kedua, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tori Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari, Tobaqat At-Tabi'in karya Imam Muslim, dan lain-lain. Lanjut pada periode terakhir, yaitu periode kelima, terdapat periode setelah tabi'an. Riwayahnya adalah yang pertama, penulisan hadis lebih sistematik. Yang kedua, muncul kitab-kitab yaitu seperti Mustadrak, Syarah, Istisor, dan lain-lain. Lanjut riwayahnya adalah yang pertama, berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Yang kedua, kitab ilmu hadis pertama, Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.